hasil yang terbaik dalam menjalani ujian UTBK. Welcome back di channel Lanjut Kemana. Kali ini bersama saya Ali akan membahas satu topik yang tentunya sangat bermanfaat dan diperlukan oleh teman-teman semuanya dalam menghadapi ujian UTBK. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara mengatasi stres supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam menjalani ujian UTBK. Banyak sekali siswa yang mengalami stres saat menghadapi ujian-ujian yang sifatnya besar ataupun pada momen-momen khusus. Dan pada hal ini sebenarnya sebagai hal yang wajar saat teman-teman akan menghadapi ujian kemudian mengalami stres begitu. Dengan kita mengalami stres seperti itu menjadi hal tentunya yang bisa memacu adrenalin, yang dengan ini kita bisa lebih bersemangat kemudian merasa tertantang untuk mengerjakan ujian UTBK begitu. Riset menunjukkan siswa yang terlalu tegang sebelum ujian, performa ujiannya atau hasil ujiannya kurang maksimal karena otak kamu melihat ujian sebagai ancaman dan merespon dengan emosional sehingga membuat kamu tidak fokus mengerjakan soal-soal ujian tentunya. Hal ini berdampak tidak bisa menunjukkan kemampuan akademik dan kognitif secara optimal. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tips bagaimana mengatasi stres menjelang ujian UTBK supaya teman-teman bisa menghasilkan hasil ujian sesuai yang diharapkan. Tips yang pertama yaitu belajar. Pastikan kamu sudah siap ujian jiwa raga 100% tentunya. Rasa cemas bersumber dari rasa ketidakpedean. Rasa percaya diri tentunya timbul ketika kamu sudah siap 100% dalam menjalankan ujian. Dan ini sedikit tips belajar yang baik dan efektif. Pertama, cicil belajar selama beberapa minggu sebelum hari H. Jadi ketika 1 atau 2 hari sebelum hari H, kamu tinggal review aja materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Sebaiknya juga teman-teman hindari dengan kebiasaan buruk, yaitu sistem belajar kebut semalam. Hal ini tentunya tidak baik bagi kita dalam melaksanakan persiapan menghadapi ujian UTBK. Dan dalam persiapan belajar, teman-teman tentunya perlu mengetahui apa sih gaya belajar saya yang tepat sehingga kita bisa menjalani proses belajar itu dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal. Baik teman-teman semuanya, saat kita sudah tahu persiapan pertama yaitu belajar, kita juga perlu mengetahui gaya belajar yang tepat bagi kita tentunya supaya hasil belajar kita lebih optimal. Ada tips dari Bobby the Potter bagaimana gaya belajar yang tepat bagi setiap individu. Yang pertama ada tipe visual, kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Yang pertama, karakteristik pribadi yang belajar menggunakan gaya visual. Mereka cenderung lebih menyukai tentunya belajar dengan menggunakan gambar. Kemudian lebih suka membaca daripada mendengarkan. Lalu tidak mudah terdistraksi dalam keramaian dan suka menggambar saat setiap proses belajar tentunya. Cara belajar yang tepat bagi pribadi ataupun karakter orang yang memiliki pribadi visual yaitu mereka lebih akan optimal belajar saat menggunakan gambar. Lalu yang kedua, saat belajar coba gunakan spidol warna-warni dalam membuat catatan supaya kita lebih mudah mengingat materi-materi yang kita resume begitu. Dan buatlah mind mapping dalam proses pelajaran kita supaya kita lebih tahu mana saja yang harus kita pahami, poinnya apa saja, sehingga apa yang kita pelajari bisa kita hafalkan, pahami dengan baik. Tipe gaya belajar yang kedua menurut Bobby the Potter yaitu tipe auditory. Karakteristik auditory ini lebih mudah belajar yaitu dengan mendengarkan daripada melihat. Kemudian senang mendengarkan tentunya, dan yang ketiga senang membaca. Biasanya saat membaca itu mereka cenderung sembari menggerakkan bibir mereka ataupun mengeluarkan suara lirih. Jadi saat
kita memilih bagaimana gaya yang tepat untuk belajar bagi tipe auditori ini. Tentunya bisa semisal teman-teman mendengarkan musik saat belajar, kemudian saat kita membaca materi bisa sembari mengucapkannya secara lirih, menggerakkan bibir kita begitu. Selain itu tentunya dengan diskusi dengan teman yang ada begitu, sehingga apa yang kita pelajari bisa kita diskusikan dengan teman-teman kita supaya lebih memahami materi yang kita pelajari. Gaya belajar yang ketiga menurut Bobby De Potter yaitu kinestetik. Karakteristik orang-orang yang belajar dengan metode kinestetik ini lebih menyukai belajar dengan metode praktik. Kemudian saat berbicara mereka cenderung banyak menggunakan bahasa tubuh ataupun isyarat tubuh. Lalu saat belajar, karakteristik orang kinestetik ini biasanya mereka belajar sambil melihat ataupun sambil jalan-jalan. Bagaimana cara belajar yang tepat bagi orang kinestetik? Yang pertama, bisa belajar sambil melakukan aktivitas fisik yang ringan. Semisal kalau teman-teman lagi baca, belajarnya sambil menggerakkan bibir atau mengeluarkan suara yang pelan sesuai apa yang dibaca. Kemudian sambil menggerakkan anggota tubuh yang lain, bisa jari, menjentikan jari begitu. Ataupun biasanya cara belajar yang tepat bagi teman-teman kinestetik ini, mereka cenderung akan belajar dengan langsung melihat, mengunjungi tempat-tempat yang kaitannya ada dengan materinya begitu. Ini merupakan hal yang biasanya dijalani oleh orang-orang yang karakter kinestetik begitu. Jadi teman-teman harus mengetahui, saya ini tipe orang yang seperti apa sih? Apakah visual, kemudian atau auditori, atau kinestetik? Nah, dengan kita mengetahui karakter kita mana yang benar, kita akan lebih optimal dalam belajar, teman-teman. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap orang tidak hanya punya karakter satu saja, visual atau auditori, tapi bisa kombinasi, bisa auditori dengan visual, visual dengan kinestetik, atau bahkan ketiganya. Tapi biasanya ada yang lebih cenderung, yaitu entah visualnya, auditori, atau kinestetik. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengetahuinya. Silakan, tadi dari penjelasan di awal, saya cenderung yang mana sih? Tips yang kedua bagi teman-teman yaitu belajar kelompok. Jadi saat kita sudah belajar secara mandiri supaya hasilnya lebih baik dan kita bisa mengetahui pengetahuan itu secara lebih luas dan pemahamannya mendalam, teman-teman harus belajar kelompok nih. Cari teman-teman kalian yang kemudian mengalami situasi yang sama, akan menghadapi ujian UTBK, supaya kita bisa berdiskusi lebih luas, kita lebih mengetahui materi-materi apa saja yang akan diujikan. Jadi dengan kita ujian kelompok ini nantinya bisa meminimalkan kesulitan yang kita hadapi saat ujian UTBK. Belajar kelompok cukup efektif agar stres tidak timbul saat menjelang ujian. Selain itu, interaksi dengan lingkungan di luar diri kita dapat membuat kita lebih fresh. Tips yang ketiga buat teman-teman saat mengatasi stres menjelang ujian UTBK adalah menjaga kesehatan. Poin yang ketiga ini sangat penting. Kenapa? Karena saat teman-teman belajar dengan memakan waktu yang begitu lama, dari pagi sampai siang, kemudian dari sore sampai malam, begitu banyak menguras energi, memporsir tenaga dalam tubuh, maka teman-teman perlu menjaga kondisi kesehatan supaya nantinya saat ujian bisa mengerjakan soal-soal dengan optimal tentunya. Teman-teman semuanya, maka dalam menjaga kesehatan ini, berikan asupan makanan bergizi dan minum, lalu istirahat yang cukup untuk menunjang kinerja otak dan tubuh tentunya. Olahraga tentunya juga diperlukan karena memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya meningkatkan fokus dan konsentrasi bagi otak, terutama saat kita ujian. Fokus dan konsentrasi ini pastinya teman-teman sangat perlukan saat ujian. Selain itu, manfaat dari menjaga kesehatan dengan olahraga bisa memacu pertumbuhan sel dalam otak, meningkatkan kecerdasan karena sirkulasi oksigen yang baik,
dari kita melakukan aktivitas olahraga. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan bahwa dengan menjaga kesehatan dan stamina, tentunya kamu bisa melaksanakan ujian dengan tenang, fit, sehingga nantinya bisa menghasilkan nilai yang bagus. Tips yang keempat yaitu bagaimana kita melakukan relaksasi dan melakukan afirmasi positif kepada diri kita. Kenapa kita perlu relaksasi dan menanamkan afirmasi yang positif? Hal ini sangat diperlukan karena biasanya kita saat menjelang ujian sekali lagi dihadapi dengan namanya kondisi stres mental. Jadi kita perlu menenangkan diri dan juga menanamkan afirmasi positif. Dengan kita bisa menanamkan afirmasi positif, ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman nanti saat menghadapi ujian. Lebih tenang, lebih pede, dan lebih yakin dalam menjawab soal-soal tentunya. Berikut contoh afirmasi yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, sejenak kita duduk, lalu coba pejamkan mata dan bayangkan hal-hal yang membahagiakan, seperti kamu ada di dalam ospek kampus impian kamu, atau gambarkan ketika orang tua kamu bahagia ketika kamu masuk kampus impian, ataupun yang ingin kamu capai dalam kehidupan. Kamu bisa juga membayangkan profesi yang kamu impikan. Afirmasi bisa ditambah dengan musik relaksasi atau hening, agar kamu bisa lebih meresapi makna terkait apa yang kamu inginkan. Setelah itu, kamu bisa masukkan kata-kata positif. Contohnya, saya bisa melewati UTBK dengan baik, dengan nilai yang maksimal, dan saya diterima di jurusan dan kampus yang saya inginkan. Atau, saya adalah orang yang beruntung, saya bisa melewati ujian dengan baik. Suatu hari, saya akan berada di kampus ini. Bersama siapa? Dan mereka bahagia atas apa yang saya capai. Kira-kira begitulah jenis afirmasi. Stop. Ini tag video ini harusnya. Kira-kira begitulah bagaimana kita melakukan relaksasi dan juga afirmasi. Jadi setiap orang pasti punya cara tersendiri menanamkan kalimat-kalimat positif kepada dirinya. Kalau contohnya bagi saya, kalau saya saat melakukan afirmasi, saya akan berpikir ke depannya dan saya biasanya berdiskusi dengan diri sendiri. Saya meyakinkan diri sendiri, misal saya bisa mencoba hal ini, saya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi lebih bagaimana kita menanamkan kalimat positif kepada diri kita. Jadi jangan membuat diri kita ragu, intinya kita berpikir positif dan bertindak sesuai yang kita yakini supaya hasilnya lebih sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Tips yang kelima yaitu tingkatkan kualitas ibadah kita dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin ini adalah poin yang juga sangat penting bagi kita semuanya setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kita sebagai seorang manusia. Tentunya ada kekuatan yang lebih kita butuhkan yang menentukan segalanya setelah kita berikhtiar, yaitu bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk teman-teman, setelah kita melakukan ikhtiar dengan maksimal, belajar dengan penuh kesungguhan, maka kita tingkatkan ibadah kita, mendekat kepada Yang Maha Penolong, Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dan jangan lupa tentunya memohon, berdoa, meminta doa kepada orang-orang terpenting dalam keluarga kita, yaitu kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita, supaya hasilnya bisa lebih maksimal begitu. Tugas manusia hanya berusaha dan berikhtiar, namun masalah hasil adalah kuasa Allah yang menentukan. Serahkan semuanya kepada Allah dan yakinlah apapun hasilnya nanti adalah pemberian Allah yang paling terbaik bagi kita. Semua takdirnya pasti indah, tinggal kita yang mau berusaha atau tidak. Yakin saja bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita yang senantiasa diiringi dengan ikhtiar terbaik. Itu 5 tips bagaimana kita mengatasi stres menjelang ujian UTBK. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang akan menghadapi ujian UTBK ataupun ujian-ujian lainnya di momen kehidupan. Tinggal bagaimana kita mau berusaha, berikhtiar, berdoa, mengamalkan tips yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan lupa subscribe channel Lanjut Kemana, like,
komen, dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini supaya teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari channel Lanjut Kemana. Sekian dari saya, Ali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di channel Lanjut Kemana.